cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kamu tahu tidak? Dari apa suatu berita berbeda itu dan bagaimana dari konsekuensinya kelas kemarin kesepakatan kelas bagaimana? sesuai kesepakatan kelas kemarin bagaimana kesepakatan kelasnya? Untuk konsekuensinya bagaimana? Oh, kalau melanggar Konsekuensinya bagaimana kemarin? apa? Terus Mulai apa ya itu nanti ya boleh pakai Pak Putih ya. Ya terima kasih. itu ya pagi ya. Kamu tahu tidak? Jangan lupa lagi ya. Tugas ini adalah siapa? Apakah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di Ibu Kepala Sekolah SD Nurul Kecira dan yang saya hormati Bapak Ibu SD Nurul Kecira. Di sini saya akan mempresentasikan atau pemaparan dari pembebasan modul 1-4 yaitu budaya positif. Lanjut. Budaya positif di sekolah adalah nilai keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, berpikir kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan budaya positif itu adalah satu perubahan paradigma, dua disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, tiga keyakinan kelas, empat pemenuhan kebutuhan dasar, lima posisi kontrol, yang enam adalah segitiga restitusi. Yang pertama paradigma. Satu, perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua itu hanya ilusi ya Bu ya, Bapak Ibu ya, itu hanya ilusi. Ilusi itu bahwa kejadian yang tidak sebenarnya, tapi yang sebenarnya adalah
yang sebenarnya adalah mengerti bahwa anak tersebut adalah sesuatu yang unik, gitu ya. Kedua, yaitu simulasi respon kepada teori kontrol tentang dunia. Simulasi atau respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia yaitu realitas kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yaitu stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulusnya ya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang dikontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, untuk stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang-menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia yaitu model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, semua menang. Selanjutnya, dua, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Makna disiplin menurut KHD diajar Dewantoro, yaitu filosofinya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu diambil dari bukunya Ki Hajar Dewantoro, tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Lanjut, penerapan disiplin positif. Nah, di sekolah saya, penerapan disiplin positif adalah menerapkan kebiasaan pagi, salam, senyum, sapa. Nah, untuk kebiasaan pagi ini sebenarnya sudah dilaksanakan dari dulu, cuma kita dalam penerapannya itu tidak konsisten ya. Mungkin dulu itu sudah bisa, sekarang mulai kultur. Nah, sekarang kita angkat kembali disiplin itu. Kita angkat kembali, kita motivasi, kita modifikasi atau kita tambah-tambahin lagi. Yang dulu itu cuma salaman, dan sekarang Bapak Ibu Guru datang lebih awal dan menyiapkan menyiapkan senyumnya di depan gerbang gitu. Nah, itu untuk menyalami atau menyapa anak-anak yang baru datang seperti itu, dan menanyakan kabar, bagaimana kabarmu hari ini, pagi ini, seperti itu. Diberi penambahan atau modifikasi lagi seperti itu. Itu untuk menerapkan disiplin positif. Kalau salam, tentunya kita sudah melakukannya setiap pagi, selamat pagi, gitu ya. Untuk senyum, tapi untuk menanyakan kabar dan bagaimana perasaannya itu bisa kita tambahkan. Itu sudah mulai saya terapkan atau saya laksanakan di SD saya. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita harus memakai dialog kita mengendari kendaraan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelasnya adalah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Di dalam contoh ini ada salah satu yang belum sesuai ya. Sebenarnya sudah benar, cuma belum tepat.
belum sesuai. Karena apa? Keyakinan lupa itu kita buat, kita menghindari kata-kata yang negatif, misalkan kata melarang, kata tidak, terus kata jangan. Nah, itu tidak boleh. Hindari kata-kata seperti yang negatif. Kita gunakan kata-kata yang positif. Kerjakanlah, misalnya ada satu contoh, tidak mencontek saat ulang. Kata tidak ini kita hindari. Maka kita pakai kalimat atau kata yang positif, yaitu kerjakanlah ulangan dengan jujur, misalkan, atau dengan percaya diri, seperti itu. Atau hasil terbaik adalah hasil dari usaha sendiri, bukan dari yang lain, misalkan seperti itu. Selanjutnya, dokumentasi keyakinan. Untuk dokumentasinya itu ada di kelas ya waktu itu. Ya, jadi kelas saya juga buatkan. Cuma kemarin kan waktu masuk pertama itu kita menggunakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ada beberapa kata-kata yang negatif sangat banyak sekali, karena ya memang itu kata-kata dari siswa sendiri. Nah, makanya, setelah saya mendapatkan atau mendapatkan ilmu atau mendapatkan ini materi ini, kemarin saya ubah untuk kata-kata dokumen melarang, tidak, jangan, itu sudah saya ganti dengan kata-kata yang positif. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia, yaitu manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Di tengah itu ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang paling utama itu bertahan hidup. Untuk yang dipikir-pikir itu adalah kebutuhan manusia yang berdasar itu setelah kebutuhan yang paling berdasar di tengah itu. Selanjutnya, posisi 5 itu posisi kontrol. Ini untuk posisi kontrol ini kan ada dibagi beberapa, yaitu satu, motivasi identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Ini satu. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu contoh kata-katanya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hasilnya. Membentak, menyalahkan orang lain yang bohong. Selanjutnya, untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid yang meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gurunya itu dia sudah di luar dari kiblatnya. Kalau siswa itu kan seorang pelajar atau siswa itu berkiblat pada seorang guru yang biasanya memiliki nilai plus pada dia. Itu sudah di luar pemikirannya, jadi hilang dalam pemikirannya. Lulus ya hilang, yang tersimpan hanyalah dendam, biasanya seperti itu. Dan terus yang kedua itu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah sendiri, marah lagi. Jadi seperti itu akhirnya sudah terbiasa dan dablek istilahnya, jadi siswa yang dablek. Dampak pada murid memulai kesalahan. Kesalahan mulai lagi, paling itu dimusuhnya menanya seperti itu, paling nanti dimarah-marahi lagi. Paling marahnya seperti itu lagi. Paling dihukum lagi berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu. Jadi murid itu sudah terbiasa, jadi tidak belak. Itu sangat tidak baik ya Bapak Ibu untuk kedepannya. Sekarang yang selanjutnya itu membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seharusnya kamu mengerjakan tugasmu
Karena apa? Kamu nggak usah ibu guru atau pak guru. Pak guru udah sampai capek loh ya, seperti itu. Capek banget loh ini membuat tugas ini, masa kamu nggak mengerjakan, seperti itu. Jadi, terus bapak kecewa karena kamu tidak taat atau tidak mematuhi peraturan. Gitu. Nah, seperti itu. Lanjut untuk hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, maafkan saya. Dan bapak dan murid merasa rendah diri. Sakit ya, seperti itu. Ibu sakit, bapak ibu guru nanti ya, seperti itu. Nah, akhirnya akan keluar kata-kata sakit, seperti itu ya. Jadi pengennya jadi dikasihani, ya. Dikasihani itu kan merendahkan diri. Lanjut, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, itu teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kata-kata guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, berarti maksudnya itu ibu tidak membantu kamu, pasti akan selalu bantu kamu, seperti itu. Hasilnya, terus segitiga restitusi ini ya, diawali dari menstabilkan identitas dari bawah dulu, terus sekarang naik validasi tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, yang selanjutnya untuk validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lanjut, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita utarakan, kita sampaikan kepada siswa yang mungkin merasa dia melakukan kesalahan. Kita juga pertanyaan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lanjut, untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan ke konsekuensinya. Kita kembalikan ke konsekuensinya bahwa siswa itu kan kemarin tadi di depan sudah kita bahas tentang keyakinan kelas. Nah, kita kembali dan menanyakan keyakinan itu, kita kembalikan keyakinan kelas itu, keyakinan bersama yang kita sepakati. Nah, terus kamu ini jadi orang seperti apa? Nah, setelah ditanyakan kembali, kita mutar lagi ke keyakinan kelas. Nah, siswa kita tanya, nah, kamu setelah melakukan itu, nah, kamu nanti menjadi seorang seperti apa? Gitu. Biasanya seorang anak itu akan menyadari dan akan merubah atau memberi alasan dan tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu biasanya. Nah, untuk dokumentasi pelaksanaan sertifikat restitusi. Nah, kemarin saya sudah melakukan melakukan tindakan ini pada salah satu siswa saya yang tidak tidak melaksanakan sertifikat. Nah, saya panggil dan saya ajak ngobrol dan berdiskusi, dan ternyata dia juga memberi tanggapan bahwa saya terapkan sertifikat restitusi. Ternyata siswa umpan baliknya sangat baik sekali. Dia tidak merasa terbebani dan tidak merasa dimarahi, tidak merasa bersalah, dan dia walaupun dia tidak merasa bersalah, tapi dia tetap akan memegang konsekuensinya, yaitu tidak melaksanakan sertifikat. Nah, konsekuensinya apa di keyakinan kelas, dia akan melaksanakan seperti itu dengan senang hati, tentunya tidak terbebani.
Tuh. Yang kedua itu tentang itu kemarin masih juga anak yang memakai sepatu putih. Sepatu putih itu juga saya panggil dan saya ajak ngobrol dan berdiskusi dengan menerapkan segitiga distribusi ini, dan anak itu juga menyadari dan dengan senang hati akan melaksanakan apa yang sudah ada di keyakinan kelas kemarin, seperti itu. Lanjut. Ulangan dengan jujur. Kerjakanlah ulangan dengan jujur, dengan percaya diri. Seperti kalau tidak, kalau mencontek itu kan juga mencerminkan bahwa yang mencontek itu tidak percaya diri dengan jawabannya, seperti itu. Nah, seperti itu. Ada lagi kalau dilarang di apa namanya itu? Mas, sik mas. Ada dong tak bisa. Terus ketika restitusi dia diawali dari menstabilkan identitas dari bawah dulu, terus sekarang naik validasi tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang selanjutnya untuk validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lanjut, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita utarakan, kita sampaikan kepada siswa yang mungkin merasa dia melakukan kesalahan. Kita juga pertanyaan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lanjut, untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan ke konsekuensinya. Kita kembalikan ke konsekuensinya bahwa siswa itu kan kemarin tadi di depan sudah kita bahas tentang keyakinan kelas. Nah, kita kembali dan menanyakan keyakinan itu, kita kembalikan keyakinan kelas itu, keyakinan bersama yang kita sepakati. Nah, terus kamu ini jadi orang seperti apa? Nah, setelah ditanyakan kembali, kita mutar lagi ke keyakinan kelas. Nah, siswa kita tanya, nah, kamu setelah melakukan itu, nah, kamu nanti menjadi seorang seperti apa? Gitu. Biasanya seorang anak itu akan menyadari dan akan merubah atau memberi alasan dan tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu biasanya. Nah, untuk dokumentasi pelaksanaan segitiga restitusi, nah, kemarin saya sudah melakukan melakukan tindakan ini pada salah satu siswa saya yang tidak tidak melaksanakan sertifikat. Nah, saya panggil dan saya ajak ngobrol dan berdiskusi, dan ternyata dia juga memberi tanggapan bahwa saya terapkan segitiga restitusi. Ternyata siswa umpan baliknya sangat baik sekali. Dia tidak merasa terbebani dan tidak merasa dimarahi, tidak merasa bersalah, dan dia walaupun dia tidak merasa bersalah, tapi dia tetap akan memegang konsekuensinya, yaitu tidak melaksanakan tindak. Nah, konsekuensinya apa di keyakinan kelas, dia akan melaksanakan seperti itu dengan senang hati, tentunya tidak terbebani. Tuh. Yang kedua itu tentang itu kemarin masih juga anak yang memakai sepatu putih. Sepatu putih itu juga saya panggil dan saya ajak ngobrol dan berdiskusi dengan menerapkan segitiga distribusi ini, dan anak itu juga menyadari dan dengan senang hati akan melaksanakan apa yang sudah ada di keyakinan kelas kemarin, seperti itu. Lanjut.
Itu tadi presentasi saya tentang diseminasi dan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang kegiatan ini, tentang apa namanya keyakinan kelas, teori kontrol dan sebagainya. Ya, berani. Terima kasih Pak Arif. Saya di sini tidak mau bertanya, tapi akan menanggapi apa yang dipaparkan Pak Arif tadi. Tadi Pak Arif memaparkan budaya positif yang membuat menurut saya itu sangat bagus untuk dijelaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain agar Bapak Ibu guru bisa mengikuti, begitu ya Pak Arif. Dan ternyata selama ini saya itu salah Pak Arif. Saya itu selama ini kalau ada anak yang salah itu saya itu sebagai penghukum begitu. Setelah saya melihat pemaparan dari Pak Arif tadi, ternyata saya salah. Dan ternyata yang terbaik itu sebagai manajer begitu Pak Arif. Saya pikir itu kalau anak itu dihukum itu bisa jeda dan tidak mengulangi lagi. Ternyata kalau anak itu dihukum itu semakin mengekang dan semakin tidak disiplin ternyata ya. Jadi kedepannya saya akan melakukan apa yang dipaparkan Pak Arif tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Arif. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk tanggapannya dari Bu Ani. Mungkin ada beberapa guru yang lain. Ya, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya dan apa namanya semangatnya dalam mengikuti presentasi ini. Bila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.